pagi anak-anak semuanya. Apa kabar kalian? Baik ya. Pagi ini kita akan belajar kembali mata pelajaran IPA. Dan untuk temanya hari ini adalah tentang organ pencernaan. Kita akan belajar tentang sistem organ pencernaan manusia, kemudian makanan-makanan yang bergizi, dan organ pencernaan hewan. Sudah siap anak-anak dalam belajar? Yuk kita siapkan buku dan peralatan kita untuk belajar. Bab 3 organ pencernaan. Setelah mempelajari organ pencernaan pada bab ini, harapannya adalah kalian dapat memahami beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, kalian akan mampu menjelaskan organ pencernaan manusia dan hewan beserta dengan fungsinya. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan macam-macam penyakit pada organ pencernaan. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Yang keempat, diharapkan kalian mampu menjelaskan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kurang lebih ada 4 tujuan dari pembelajaran kita hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi bahan ataupun modal kalian untuk mengerti apa yang terjadi pada tubuh kita. Mari kita lanjutkan. Proses pencernaan makanan pada manusia. Organ pencernaan manusia ada dibantu oleh beberapa alat pencernaan manusia. Antara lain kita mulai dari yang pertama, yaitu mulut. Makanan dikunyah oleh gigi dan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim berkialin. Mulut adalah tempat masuknya makanan ke saluran pencernaan. Di mulut terdapat gigi yang berfungsi untuk menghancurkan makanan. Proses pencernaan makanan oleh gigi ini disebut dengan proses pencernaan mekanis. Sedangkan kalau sudah dibantu oleh enzim, disebut dengan pencernaan secara kimiawi. Lidah berfungsi sebagai organ pengencap dan membantu menelan makanan sehingga terjadi gerakan peristaltik dari mulut menuju ke kerongkongan atau esofagus. Kemudian bolus akan sampailah di lambung. Di lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis oleh otot-otot lambung. Jadi dinding-dindingnya seperti yang tampak pada gambar atau layar atau video ini, ada otot lambung yang mencerna makanan secara mekanis, dibantu juga oleh enzim atau pencernaan secara kimiawi, yaitu enzim pepsin dan renin, serta asam lambung atau klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton, sedangkan asam lambung atau asam klorida berfungsi membunuh kuman dan mengasamkan makanan. Jadi kalau kalian memiliki MAH, nah biasanya MAH ini disebabkan oleh asam lambungnya naik, sehingga terjadi nyeri atau sakit pada bagian perut kita atau lambung kita. Di lambung ini bolus akan berubah menjadi bubur atau kim yang akan memasuki bagian usus halus yang disebut dengan duodenum atau usus 12 jari. Di usus 12 jari ini atau bagian dari usus halus terjadi proses pencernaan kimiawi dan juga penyerapan sari-sari makanan. Di dalam duodenum, makanan mengalami pencernaan dan dibantu oleh getah pencernaan dari kantong empedu dan pankreas. Di dalam usus halus juga terdapat enzim nanti yang berasal dari pankreas dan dinding usus. Nah, kim ini terus bergerak menuju ke bagian berikutnya. Nah, itu melalui bagian usus halus yang disebut dengan jejunum atau usus kosong. Di dalam jejunum, makanan mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim pencernaan ini. Ada sukrase, lipase, dan maltase. Sukrase berfungsi untuk mengubah sukrosa menjadi glukosa. Lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Maltase berfungsi mengubah maltosa menjadi glukosa. Kemudian kim gerak lagi. Nah,
Pada Kim, zat-zat makanan berupa glukosa, asam amino, dan asam lemak, vitamin, mineral, dan air itu diserap oleh bagian usus halus yang disebutkan ileum atau usus penyerapan. Di dalam ileum terdapat banyak tonjolan atau lipatan yang disebut dengan villi atau jonjot usus. Villi berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan menjadi lebih optimal. Kim bergerak lagi ke bagian alat pencernaan berikutnya, yaitu usus besar. Pada usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral sehingga sisa makanan yang tadi berbentuk kim akan berubah menjadi lebih padat atau disebut dengan feses. Nah, di usus besar atau di kolon, sisa pencernaan atau ampas ini yang tidak tercerna akan masuk ke bagian rektum. Nah, di rektum ini feses akan siap untuk dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Nah, rektum akan bergerak, kita akan mules. Kalau sudah sampai di rektum kita akan mules terus, atau ada gejala lain yaitu buang gas. Nah, kemudian rektum akan menyalurkan lagi ke anus untuk dibuang dari dalam tubuh kita. Gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, tadi sudah potong sedikit. Yang pertama adalah sakit MAH, yaitu meningkatnya asam lambung sehingga menimbulkan perih dan mual. Penyakit MAH ini disebabkan oleh asam lambung yang naik sehingga menimbulkan perih dan mual ini. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh stres atau pola makan yang tidak teratur. Yang kedua ada sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah sulit buang air besar. Ketika sembelit, orang akan kesulitan untuk buang air besar. Sembelit ini disebabkan oleh kebiasaan kita yang suka menahan buang air besar sehingga feses atau ampas dari makanan dalam tubuh kita yang sudah dicerna itu menjadi keras. Oleh karena itu, agar buang air bisa lancar atau buang air besar menjadi lebih lancar, maka makanlah makanan yang berserat serta minumlah paling sedikit 8 gelas per hari, atau kalau kita bisa hitung 8 gelas itu setara dengan 2 liter air. Dan yang ketiga, diare. Diare merupakan gangguan pada saluran pencernaan dengan gejala buang air besar yang terlalu sering atau kita sedikit-sedikit mules. Dengan fesesnya itu cirinya yaitu cair. Diare biasanya disebabkan oleh kuman yang masuk bersama makanan. Ketika diare dianjurkan untuk minum cairan oralik agar tubuh tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Maka anak harus juga memelihara kesehatan organ tubuh, khususnya organ pencernaan ini. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Upaya memelihara organ pencernaan manusia kita bisa lakukan dengan hal-hal sebagai berikut, yaitu makan secara teratur dan minum paling sedikit 8 gelas air sehari. Kemudian makanlah makanan yang bergizi seimbang. Papa mama pasti di rumah sudah menyiapkan makanan yang baik atau bagus dan seimbang gizinya. Maka kita harus syukur dan terima kasih atas usaha dari orang tua kita yang sudah bekerja keras menyiapkan makanan setiap hari. Kemudian yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun wajib sebelum dan sesudah makanan, terutama pada kondisi pandemi seperti ini. Kita harus sering-sering mencuci tangan agar kuman, bakteri ataupun virus tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Berikutnya yaitu hindari jajan sembarangan. Nah, tadi kalau kita kena diare, biasanya makanan yang kita makan ini terkontaminasi oleh bakteri, maka jangan jajan sembarangan. Itu adalah upaya memelihara organ-organ pencernaan. Kita biasakan untuk hidup sehat.
Oke anak-anak, makanan bergizi. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti zat tenaga, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Zat pembangun, protein, serta zat pengatur, berasal dari vitamin, mineral, dan air. Kita bahas yang pertama. Karbohidrat itu adalah sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat terdapat berupa zat tepung atau amilum yang terkandung dalam nasi, gandum, mie-mian. Kalau di gambar kita bisa ada jagung, ada roti, ada kentang, ada nasi. Nah, itu sumber dari karbohidrat. Karbohidrat juga dapat berbentuk zat gula yang rasanya manis. Yang kedua, protein. Protein merupakan zat pembangun tubuh karena berfungsi membentuk sel-sel tubuh dan memperbaiki sel tubuh yang rusak. Protein dapat berasal dari hewan atau disebut dengan protein hewani. Juga bisa berasal dari tumbuhan yang disebut dengan protein nabati. Ada ikan, ada daging, telur, susu, dan keju. Ini termasuk sumber protein hewani. Kalau tempe dan tahu itu sumber protein nabati. Yang ketiga, lemak. Lemak merupakan zat makanan yang dapat berfungsi sebagai sumber cadangan energi bagi tubuh kita. Tidak sebanyak karbohidrat, ini kita perlukan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak karena hanya sebagai cadangan energi. Lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, serta melindungi organ tubuh. Kelebihan lemak dalam tubuh dapat menyebabkan kegemukan. Nah, ini hati-hati, jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung lemak. Misalkan daging, itu jangan terlalu banyak, atau apalagi bagian gajah, itu banyak menyimpan lemak sehingga nanti badan kita menjadi gemuk. Yang keempat, vitamin. Vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan K. Buah dan sayuran merupakan makanan yang banyak mengandung vitamin. Vitamin penting bagi tubuh. Jika tubuh kekurangan vitamin, maka kerja tubuh dapat terganggu. Maka anak-anak yang tidak suka makan sayur dan buah, coba sekarang dicek buah apa yang tidak kamu sukai, mengandung apa gizinya. Jangan-jangan kamu itu membutuhkan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita melalui buah tersebut. Kita harus biasakan makan buah dan sayur. Berikutnya, mineral. Ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit pula. Mineral yang dibutuhkan oleh tubuh antara lain sebagai berikut. Kalsium dan fosfor yang pertama dibutuhkan oleh tubuh untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat. Susu dan keju banyak mengandung kalsium dan fosfor. Yang kedua, zat besi. Zat besi dibutuhkan tubuh untuk pembentukan hemoglobin, yaitu zat yang mengikat oksigen dalam darah. Kekurangan zat besi menyebabkan tubuh kekurangan darah atau kita sebut dengan anemia, sehingga tubuh merasa lemah atau lemas. Yang ketiga, iodium atau iodium berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Kekurangan zat iodium dapat menyebabkan penyakit gondok dan kelainan pertumbuhan atau kekerdilan. Contoh makanan yang banyak mengandung iodium adalah garam beriodium. Tidak semua garam ya. Kalau di rumah ada bungkus garam, nanti bisa dilihat ada tulisan garam beriodium atau tidak. Yang baik adalah garam yang beriodium. Ada pula air.
Air atau pelarut zat makanan. Air juga berperan dalam menjaga tubuh kita atau suhunya atau suhu tubuh kita dan melancarkan pencernaan. Dalam sehari kita dianjurkan untuk meminum air sebanyak 2-2,5 liter atau setara dengan 8-10 gelas. Setiap hari manusia akan kehilangan cairan tubuh melalui pernafasan, urin, dan feses. Untuk menggantikannya, maka cairan yang hilang itu maka kamu harus minum. Tadi Pak Tonton sampaikan yaitu 8-10 gelas per hari. Air adalah zat yang sangat penting untuk kesehatan tubuh. Pada bayi dibutuhkan sekitar air 80%, anak-anak dan dewasa 60%, serta usia lanjut membutuhkan 50% dari berat badan kita. Tubuh yang kekurangan air dapat mengakibatkan menurunnya konsentrasi. Maka ada slogan di sebuah iklan air mineral itu ya, kalau nggak minum jangan lupa minum air. Kalian tahu iklan apa? Nah, bisa juga menyebabkan kulit menjadi kering dan kusam, infeksi kandung kemih, dan gangguan fungsi ginjal. Maka air ini sangat penting bagi tubuh kita. Kamu harus banyak-banyak mengkonsumsi air, bukan air yang berwarna seperti sirup atau boba atau milkshake dan sebagainya. Banyaklah mengkonsumsi air mineral. Oke, kita lanjut. Pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang ini memperhatikan 4 hal. Di bagian kanan ada gambar seperti tumpeng. Ini bukan tumpeng, tapi ini adalah pedoman gizi seimbang. Prinsipnya yang pertama adalah variasi makanan. Yang kedua, pentingnya pola hidup bersih. Yang ketiga, pentingnya pola hidup aktif dan olahraga. Serta yang keempat, memantau berat badan ideal. Nah, 4 prinsip inilah yang ada dalam gambar. Pedoman gizi seimbang digambarkan dalam bentuk tumpeng ini dan nampannya, ada tumpeng dan nampannya. Disebut dengan tumpeng gizi seimbang atau kita sebut atau disingkatlah dengan istilah TGS, yang membantu setiap orang untuk memilih makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat sesuai dengan berbagai kebutuhan menurut usia dan keadaan kesehatan. Nah, di situ kalian bisa lihat pembagiannya seperti apa, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit, dan pola hidup seperti apa yang harus kita lakukan ada dalam tumpeng gizi seimbang tersebut. Nah, yang berikut kita beralih ke organ pencernaan hewan. Saya akan memberikan beberapa contoh hewan-hewan yang kita bisa amati. Yang pertama ada cacing tanah. Makanan cacing tanah ini berupa sisa-sisa makhluk hidup yang telah membusuk. Susunan organ pencernaan pada cacing tanah meliputi mulut, tenggorokan, kerongkongan, tembolok, empedal, usus, dan juga anus. Jadi kurang lebih makanan organ pencernaan hewan ini kurang lebih sama seperti manusia. Mungkin ada beberapa bagian yang berbeda atau mirip, ya itu. Yang kedua, kita lihat ada serangga. Salah satu contohnya yang di gambar ini ada belalang. Serangga memiliki makanan yang berbeda-beda. Bentuk mulutnya juga berbeda-beda. Susunan organ pencernaan pada belalang ini meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Yang ketiga, ikan. Kalau di gambar mungkin ini adalah ikan mas. Saluran pencernaannya terdiri dari mulut,
kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kelenjar pencernaan ikan terdiri dari hati dan kantong empedu. Kelenjar pencernaan tersebut berguna untuk menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Enzim pencernaan yang dihasilkan oleh ikan karnivor atau makan daging berbeda dengan ikan herbivor atau makan tumbuhan. Pada karnivor menghasilkan enzim pemecah protein, sedangkan pada ikan herbivor menghasilkan enzim pemecah karbohidrat. Itu jadi ada dua ikan jenisnya, yaitu karnivora dan herbivora. Yang keempat, amfibi. Kita ambil contoh yaitu katak. Salurannya berupa mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Pada proses pencernaan katak, makanan masuk dari rongga mulut menuju ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan makanan yang selanjutnya disalurkan menuju ke usus halus dan mengalami pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim pencernaan yang berasal dari hati dan pankreas. Di usus halus, sari-sari makanan diserap. Kemudian sisa makanan yang tidak diserap akan dikeluarkan oleh kloaka. Kloaka ini adalah saluran feses juga sekaligus saluran urin dan reproduksi yang menjadi satu, itu kloaka. Lanjut, reptilia. Contohnya ini di gambar ada buaya. Saluran pencernaan buaya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Kelenjar pencernaan buaya terdiri hati dan pankreas. Nah, ini berarti. Yang keenam, burung atau aves. Tapi kita beri contoh, ini gambarnya gambar ayam. Sama seperti hewan-hewan sebelumnya, mungkin ada perbedaan sedikit. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Berikutnya mamalia atau ruminansia. Gambar tampak gambar sapi. Sapi memiliki gigi geraham yang besar, terutama pada bagian belakangnya untuk mengunyah rerumputan. Dari mulut, makanan akan masuk ke lambung. Lambung sapi ini terdiri dari 4 bagian. Ada rumen atau perut besar, kemudian retikulum atau perut jala, omasum perut kita, dan abomasum perut masam. Masing-masing bagian lambung ini mempunyai fungsi. Pada hewan ruminansia atau sapi muda misalkan, di dalam lapisan abomasumnya terdapat enzim renin untuk mencerna protein dan protein susu. Dari lambung makanan masuk ke usus kalau sudah mengalami pencernaan. Nah, di usus terjadi proses penyerapan zat makanan yang kemudian selanjutnya dikeluarkan oleh anus. Masing-masing bagian lambung ini punya fungsi ya. Tadi akan beri gambaran sedikit. Contoh misalnya, rumen itu terdapat bakteri pengurai selulosa pada makanan sapi. Makanan akan dibawa ke retikulum. Retikulum makanan akan dicerna kembali membentuk gumpalan ke bolus. Bolus kemudian didorong kembali ke rongga mulut dan dikunyah kembali. Jadi sudah masuk, dikembalikan lagi ke depan. Omasum yaitu tempat terjadinya penyerapan air dari makanan yang dicerna tadi. Bagian omasumnya lambung tadi. Terakhir adalah abomasum, tempat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Jadi masing-masing bagian lambung ini punya fungsi yang berbeda. Oke, sekian untuk pelajaran kita hari ini anak-anak. Kita akan lanjutkan lagi pelajaran pada minggu depan. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Jaga kesehatan,
selalu dan tetap semangat.